Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Amarsari, nomor BP 22101155110057 dari kelas akuntansi 2. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang distribusi. Yang pertama ada pengertian distribusi. Distribusi adalah proses sebagian hasil penjualan suatu produk kepada faktor-faktor produk yang ikut dalam menentukan pendapatan. Dengan kata lain, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen ke pihak konsumen. Distribusi juga dapat dikatakan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Kemudian yang kedua, ada konsep perspektif Islam terhadap distribusi, yaitu suatu kegiatan peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi dapat ditingkatkan, kemudian berjalan dengan lancar dan tidak hanya beredar dalam golongan tertentu saja, sehingga bisa mencakup keadaan yang luas atau secara adil. Kemudian ada yang poin ketiga, yaitu tujuan dari distribusi. Ada yang pertama, Islam menjamin kehidupan tiap masyarakat pribadi serta menjamin keadaan masyarakat tersebut, di mana berarti Islam menjamin bagaimana keadaan dan kebutuhan masyarakat tersebut sehingga bisa terpenuhi dengan baik. Kemudian ada Islam menjamin kemasyarakatan pribadi dan melayani urusan jamaah serta menjaga eksistensi negara, yaitu Islam menjamin bagaimana keadaan masyarakat pribadi tersebut sehingga bisa berjalan dengan baik. Kemudian pastinya melayani urusan-urusan jamaahnya, di mana ada yang berkebutuhan supaya bisa terpenuhi, serta menjaga eksistensi negara. Berarti Islam itu bisa atau mampu menjaga eksistensi negara, di mana negara mampu mengikuti arus zaman yang lebih modern tanpa meninggalkan syariat-syariat Islam atau ketentuan Islam. Kemudian tujuan yang ketiga ada mendistribusikan harta orang kaya serta mengawasi pemanfaatan hak maupun milik negara. Artinya harta orang kaya tersebut mampu didistribusikan sehingga tidak terjadi penyelewengan atau pelanggaran sehingga adil. Kemudian mengawasi pemanfaatan oleh negara. Negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap masyarakatnya sehingga bisa mempertanggungjawabkan atas hak dan kewajiban yang telah dimiliki oleh negara. Kemudian ada poin yang keempat, tujuan distribusi pendapatan dalam Islam. Yang pertama ada tujuan dakwah. Dapat dilihat dari penyaluran zakat. Hal tersebut memiliki tujuan dakwah karena dalam kegiatan penyaluran zakat tersebut untuk misalnya orang kafir yang diharapkan itu adalah keislamannya dan untuk mencegah keburukan, dan yang untuk orang Islam itu diharapkan bertambah kuat imannya dan keislamannya, sehingga kegiatan distribusi tersebut mampu memiliki tujuan dakwah untuk semua orang. Kemudian tujuan yang kedua ada tujuan pendidikan, yaitu dapat mendidik akhlakul karimah seseorang sehingga
mampu memiliki sifat dermawan dan peduli terhadap orang lain. Kemudian tujuan yang terakhir, tujuan sosial dan ekonomi, yaitu mampu memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Kemudian serta mampu untuk pengembangan dan pembersihan harta dalam bentuk infak sunnah maupun wajib. Dalam harta masyarakat atau individu pastinya ada hak orang lain di dalamnya, sehingga dalam kegiatan tersebut itu mampu membersihkan harta kita. Kemudian poin selanjutnya, yang terakhir, ada nilai yang ada dalam distribusi. Yang pertama ada nilai akidah, di mana dalam kegiatan distribusi tersebut tentunya ada pribadi masing-masing yang menanamkan bagaimana akidah atau kepercayaan kita, bagaimana cara kita melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan akidah kita masing-masing atau kepercayaan kita masing-masing sesuai aturan yang ada dalam diri kita sesuai ajaran Islam tentunya. Kemudian yang kedua ada moral. Kemudian dalam kegiatan distribusi tersebut pastinya terdapat moral seseorang, bagaimana kita melaksanakan kegiatan tersebut dengan sikap baik kita, kemudian melatih moral kita supaya baik terhadap orang lain dan tertanam sifat-sifat yang bijaksana, menghargai orang lain. Kemudian ada yang ketiga, hukum syariah. Dengan adanya hukum syariah dalam kegiatan distribusi tentunya lebih terarah karena ada suatu aturan hukum-hukum yang telah mengatur kegiatan distribusi kita secara baik, sehingga tentunya secara aturan Islam. Kemudian yang keempat ada keadilan. Keadilan adalah suatu sikap yang adil di mana terbagi rata semuanya, tidak membanding-bandingkan antara orang lain, orang yang satu dengan orang yang lainnya. Karena kegiatan distribusi ini harus dilaksanakan dengan secara adil karena banyak orang yang berbeda-beda sifatnya, karena terkadang jika tidak dirasa kurang adil maka orang yang satu merasa tidak adil. Contohnya orang yang satu mendapatkan pendistribusian barang yang banyak, kemudian orang yang satu dirasa kurang, sehingga dalam kegiatan ini keadilan itu sangat diperlukan. Sekian materi yang mampu saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.